Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Astula. Hari ini ada kasus Samsung A02s hanya logo petir ya. Jadi pengisiannya tidak masuk. Dia hanya di logo petir aja, nggak ada muncul persentase baterai naik. Nah, kita langsung saja kita bongkar ya. Kita percepat aja supaya tidak terlalu panjang videonya. Terlebih dahulu kita buka board bagian mesin bawah ya, baut-bautnya kita lepas semuanya. Oke, sudah terbongkar semua. Kita coba lakukan pengukuran ya. Kita siapkan multitester terlebih dahulu, setting ke voltase. Nah, ini kasusnya itu dia di jalur data ya. Ini dia di Vibasnya itu normal ya, ada 4 volt. Nah, ini tapi di jalur datanya itu terlalu kecil ya. Di PDM itu data plus ataupun data min itu dia harusnya sekitar 200 mA. Kita lakukan aja penjamperan langsung dari titik board bawah ke atas sesuai di skema yang saya tunjukkan ya. Ini ada 2 titik di atas, itu di bawah soketnya itu. Nah, kita hubungkan ke ini tuh IC ya, sebenarnya controller ya, pembagi. Itu ada 2 kaki ya, atas sama bawah. Nah, yang atas itu ke data plus, yang bawah ke data min. Kita kasih plug terlebih dahulu, kemudian kita solder menggunakan kabel jumper yang kecil saja cukup, karena dia voltasenya nggak terlalu gede ya untuk di data min data plus ini. 0,200 milivolt. Kalau diukur tadi segitu, tapi tadi nilainya di 0,100, jadi tinggal setengah ya. Kemungkinan ini efek dari penggantian LCD ya, mungkin dia fleksibelnya ketekuk ya. Kita tes dulu dia terhubung apa tidak ya. Oke, normal, tidak terhubung. Berikutnya kita beri lem UV ya, supaya dia lebih kuat dan tidak kena komponen-komponen sekitarnya. Nah, untuk kasus HP ini kebetulan seperti itu ya teman-teman. Untuk HP Samsung sendiri dia memang sering kasusnya error suhu, error ada cairan, error hanya stuck di logo petir. Nah, itu penanganannya beda-beda ya, makanya tidak semua solusi hanya petir saja itu selesai dengan cara ini. Jadi memang teman-teman harus mengukur, kemudian meneliti, menganalisa kira-kira kerusakannya itu apa, penyebabnya itu apa, baru dieksekusi sesuai dengan permasalahannya kan itu. Bisa jadi fleksibelnya sobek, bisa jadi konektornya yang longgar, bisa jadi juga ternyata baterainya terlalu kosong. Nah, untuk kasus ini kebetulan dia jalur datanya itu dia kurang. Dia fungsinya jalur data itu untuk mengetahui persentase baterai. Nah, ketika itu dia tidak normal, informasi yang melalui jalur tersebut, sehingga dia mengakibatkan ya Vibasnya masuk, cuma mungkin ya controller untuk membuka arus itu mengisi ke baterai itu dia tidak terbuka. Jadi seperti itu. Nah, untuk kasus ini tuh rata-rata di konektor 3
tipe C untuk yang kasus seperti ini ya. Seri-seri Samsung sih paling sering ya, paling banyak Samsung yang saya temui. Kebanyakan kalau nggak di konektornya yang longgar, fleksibelnya sobek atau ketekuk ya kan gitu. Ini kita tinggal pasang untuk titik di mesinnya, mesin atas ya, mesin utama. Untuk titik DP ya, data plus, data min, itu yang sebelah bawah itu DP, yang atas itu DM. Karena ini tadi kasusnya VBAT ya, VBAT sama VBusnya dia itu normal ya, ada 4 volt, jadi tidak perlu saya jumper. Tapi jika memang posisinya voltasenya tidak stabil di VBus, mungkin sekalian di jumper saja ya, dari titiknya langsung dari kaki-kaki konektor casnya juga bisa, ataupun dari salah satu komponen di mesin bawah itu juga bisa, langsung ditarik aja ke atas. Agak susah nempelnya, lupa tadi nggak dikasih timah dulu ujungnya. Oke, ini udah merekat, tinggal yang satunya lagi. Ini saya tanpa mengangkat mesin ya teman-teman ya, langsung dia terpasang di bodinya, karena untuk proses ini tidak harus mengangkat mesin, titiknya jelas di situ, jadi tidak harus mesinnya diangkat. Pastikan bahwa solderannya benar-benar sudah kuat ya. Berikutnya tinggal kita tambahkan lem UV, karena ini berdekatan dengan konektor ya, konektor sebelah kanan ya, atau sebelah atas ini dia untuk jalur dengan papan board bawah, hubungannya dengan charger, mic, speaker, dan sinyal untuk board bawah ya. Jadi memang resiko dia bisa terhubung dengan yang lainnya. Sedangkan untuk konektor yang bawah ini dia konektor LCD, dan yang paling atas sendiri tentunya itu konektor baterai. Kita tinggal sinari dengan UV light, kemudian ditunggu sampai kering. Tinggal berikutnya kita tes apakah pengecasannya sudah normal atau tidak, seperti itu. Kita rasa udah cukup ya untuk proses penyinarannya. Kita coba rakit kembali untuk konektornya. Kita coba cas.
Oke, kita tunggu sebentar. Alhamdulillah, ini sudah muncul indikasinya bahwa pengecasan berjalan dengan baik. Berikutnya tinggal kita rapikan untuk sisa-sisa kabelnya tadi ya, yang masih berantakan kita rapikan. Kemudian untuk kabel jumper ini, dia meskipun ada emailnya ya, lapisan email yang melindungi kabel ini, baiknya untuk titik-titik yang dia rentan ngeground, kita kasih lakban ya, isolasi anti panas, atau mungkin ya isolasi kertas juga bisa, atau mungkin yang penting dia tidak ngeground gitu. Yang utama itu di titik-titik yang dia kabel jumpernya itu terkoneksi ya, atau mungkin terletak berdekatan dengan frame, karena frame itu dia juga ada arusnya ya teman-teman ya, arus negatif itu ada di frame, jadi dilindungi juga di area-area yang sekiranya kabel jumpernya itu ada kontak langsung dengan frame atau dengan fleksibel juga nggak apa-apa, ditutup isolasi ya, supaya lebih aman, mengantisipasi bahwa suatu saat nih kabelnya akan terkelupas, bisa mengakibatkan konslet, mesin bisa jadi rusak dan itu. Oke, ini tinggal kita rapikan ya sisanya. Berikutnya tinggal kita rapikan saja pakai isolasi ya, untuk sisa-sisa kabelnya yang tadi masih agak kepanjangan. Tinggal kita rakit kembali seluruh komponen-komponennya seperti semula. Jadi seperti itu ya proses perbaikan untuk kasus Samsung A02s yang dia hanya logo petir saja. Ada kurang lebihnya dari penyampaian saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tentunya share ya. Thank you.